Bagaimana mungkin Yusril yang ketua umum partai politik menerima kuasa dari partai politik lain untuk mengobok-obok partai lain, kira-kira begitu ya, soal etika ketatanegaraan. Kalau misalnya pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 itu mau ditafsirkan melebar, termasuk juga menguji anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, maka saya mengatakan harusnya tafsir itu terlebih dahulu dimintakan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, Anda mau ngomong 1000 kali ngomong aja lah, karena omongan Anda tidak relevan, karena Anda bukan pihak yang membuat anggaran dasar ini. Jadi untuk apa Anda ngomong di sini? Penyelesaian konflik partai politik tidak ditarik kepada pihak eksternal, dalam hal ini negara yang memungkinkan intervensi negara terhadap urusan partai politik, tapi cukup diselesaikan di mahkamah partai politik. Once again, mahkamah partai politiknya harus netral, independen, profesional, dan tentu trusted, bisa dipercaya. Ya, saya tidak tanggung-tanggung ya. Saya juga kalaulah misalnya saya kalah di pengadilan, ya saya kalah terhormat. Ya, bukan sekali dua kali juga saya kalah di pengadilan, itu biasa. Bahkan di MK saya menguji undang-undang, ketua MK-nya Hamdan, dan saya kalah. Itu biasa itu. Ya, saya paling membegitu aja. Tapi ya sudahlah, saya menghormati putusan hakim, walaupun saya tidak sependapat dengan putusan itu. Ya, saya belum tahu bagaimana sikap Mahkamah Agung terhadap permohonan kami ini. Karena ini memerlukan dua hal. Pertama, keberanian Mahkamah Agung untuk melakukan sebuah terobosan. Kalau kita bicara spektrum politik, yang namanya Partai Bulan Bintang itu adalah partai yang memang di wing paling kanan. Bahkan lebih kanan dibandingkan PKS. Ya mungkin sama lah spektrum kanannya. Tapi kan orang tahu, dalam jangka yang bersamaan, Yusril adalah professional lawyer. Nah, kadang-kadang professional lawyer itu nothing to do dengan ideologi. jadi ideologi PBB boleh kanan luar, tapi kepentingan professional lawyer kadang-kadang berbeda, ya. Nah, itu yang kadang-kadang kita harus pahami, ya. Nah, jadi apalagi professional lawyer yang kelasnya katakanlah bukan kelas puluhan juta atau ratusan juta, tapi udah kelas miliaran, ya. Setiap membela satu kasus itu berbeda. Walaupun kita harus mencatat, PBB adalah pendukung pemerintahan Presiden Jokowi, mengendorse, mensupport, mendukung Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019 saat-saat akhir. Dan saya jadi lawyer Partai Demokrat, saya dapat 200 miliar. Dari Pak Muldoko saya dapat 100, dari Pak SBY saya dapat 100 miliar lagi. Jadi saya mau ngajarin dia. Ya. Kan dia sudah hire Hamdan, kok malah saya mesti ngajarin dia, kan? Nah, tapi omongannya Hamdan itu kontradiksi. Ya, dia bilang mestinya, katanya, yang dijadikan termohon adalah yang membuat anggaran dasar. Ya, taruh dulu. Dan Anda dikasih kuasa sama siapa? Ya. Dikasih kuasa sama DPP Partai Demokrat, kan? Iya. Yang naikkan siapa? AHY sama sekjennya. Emang anggaran dasar Partai Demokrat dibikin sama AHY sama sekjennya? Kalau begitu Anda mengaku. Kalau berbicara soal substansi, ini proses pembahasannya itu ada di dalam Kongres. Nah, justru yang menjadi garis bawah, keempat pemohon itu adalah orang atau person yang hadir di dalam Kongres itu. Nah, pada saat pembahasan tentunya, pada saat Kongres itu mereka yang hadir punya hak suara. Itu. Ketika melakukan pembahasan dan manakala itu tidak setuju, seharusnya kan langsung mengajukan keberatan. Begitu. Nah, kemudian anggaran dasar ini sudah ditetapkan sebagai keputusan Kongres. Ya, artinya apa? Keputusan Kongres itu adalah keputusan partai politik. Terhadap keputusan partai politik hanya ada 3 pintu ya, untuk mengajukan permohonan atau gugatan pembatalan. Pertama, di dalam Undang-Undang Partai Politik, pintu yang pertama adalah mengajukan kepada Mahkamah Partai. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh keempat mantan kader itu. Kemudian pintu yang kedua, apabila tidak setuju atau keberatan terhadap putusan Mahkamah Partai, dibuka di pengadilan negeri sebagai sengketa partai politik, dan itu juga belum dilakukan oleh mereka. Begitu. Yang terakhir itu ada kasasi, pintu ketiga. Tapi justru mereka loncat langsung ke Mahkamah Agung, bukan dengan pintu sengketa partai politik. Baik.
Kuasa hukum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Yusril Iza Mahendra memastikan permohonan uji materi atau judicial review terkait ADART Partai Demokrat yang diajukan ke Mahkamah Agung tetap berjalan. Yusril membantah bahwa permohonan judicial review dicabut. Ia menjelaskan ada 4 pihak yang mengajukan uji materi ADART Partai Demokrat. Kalaupun salah satu pemohon mencabut permohonan, masih ada 3 pemohon yang tetap ingin melanjutkan uji materi tersebut di MA. Dalam kasus judicial review ke MA ini mengingat prinsipalnya ada 4 orang, maka yang tidak mencabut kuasa tinggal 3 orang. Jika 3 orang ini tidak mencabut kuasanya, maka permohonan judicial review kami teruskan untuk dan atas nama 3 pemohon itu, ujar Yusril. Yusril juga menegaskan hingga saat ini pihaknya sebagai kuasa hukum belum menerima surat pernyataan Nur Rahmat Sigit Purwanto selaku pemohon 2 yang disebut mencabut permohonan judicial review ADART Partai Demokrat yang diajukan ke MA. Jika seluruh pemohon mencabut permohonan uji materi, kata Yusril, sebagai advokat profesional, ia tidak akan melanjutkan permohonan tersebut. Di sisi lain, Yusril juga mengingatkan permohonan yang telah didaftarkan ke pengadilan bisa saja dilanjutkan advokat lain, atau dicabut secara langsung oleh prinsipal atau pemberi kuasa. Sekali lagi saya tegaskan bahwa sebagai advokat, saya tidak punya kepentingan politik atas perkara judicial review ke MA ini. Yang menjadikannya gunjingan politik kan pihak Partai Demokrat sendiri. Kami lurus-lurus saja bertindak sebagai advokat profesional, ujar Yusril. Sebelumnya, Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengeluarkan surat pernyataan pencabutan permohonan uji materi ADART Partai Demokrat di MA. Surat pernyataan pencabutan permohonan uji materi ini ditandatangani oleh mantan Ketua DPC Partai Demokrat Bantul Nur Rahmat Sigit Purwanto selaku pemohon 2 di atas meterai pada tanggal 29 September tahun 2021 dan diterima Mahkamah Agung pada tanggal 6 Oktober tahun 2021. Dalam surat tersebut, pertimbangan Nur Rahmat Sigit Purwanto selaku pemohon 2 mencabut permohonan judicial review adalah untuk kepentingan demokrasi dan eksistensi Partai Demokrat. Ia juga menyatakan mencabut dirinya sebagai pihak pemohon dalam permohonan hak uji materi dalam Register Perkara Nomor 39 PHUM 2021 tertanggal tanggal 13 September tahun 2021 di Mahkamah Agung. Guru Besar Hukum Tata Negara Asep Warlan Yusuf turut memberikan tanggap soal perselisihan dua kubu di Partai Demokrat. Menurut Asep Warlan Yusuf ada 2 aspek perselisihan Partai Demokrat. Pertama, aspek substansi ketika mereka mengecam gugatan ADART untuk diuji di Mahkamah Agung, jelas Asep Warlan. Dosen Universitas Parahyangan Bandung itu mengaku heran dengan gugatan yang dilakukan kubu Muldoko melalui Yusril Iza Mahendra di MA. Kalau bagi saya yang mengajar di ilmu perundang-undangan agak aneh. Sebab, yang diuji di MA ialah peraturan perundang-undangan di bawah UU, sedangkan ADART, bukan. Asep Warlan menjelaskan ADART merupakan anggaran dasar sebuah organisasi untuk melakukan kegiatan. Asep Warlan juga mengungkapkan alasan terjadinya perselisihan dua kubu Demokrat. Di sisi lain Demokrat ini ialah parpol yang terbuka, demokratis, dan mengelola partai dengan profesional. Jadi, ada kehendak untuk mengesampingkan SBY dan anak-anaknya. Menurut Asep Warlan, KSP Muldoko tidak ingin mengotak-atik Demokrat, tetapi mengambil alih partai dari SBY. Supaya orang lain bisa masuk ke dalam pengurus intinya dengan cara mengintervensi dan kudeta.